طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu untuk mengenal lebih jauh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan diam dan pentingnya untuk beradab dalam berbicara. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah radio sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang mendengarkan secara on air maupun yang hadir di studio pada sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang hadis-hadis terkait kitab yang dikaryakan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, As-Samt wa Adabul Lisan. Dan kemarin sudah kita selesaikan hadis yang kedua tentang 3 perkara yang menjadi jalan keselamatan bagi siapa saja yang ingin tahu rahasia selamat ketika hidup di dunia ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Yang mana kita sudah sampaikan bahwasannya, untuk mengulang kembali di hadis yang kedua, bagi yang hadir di studio bisa melihat modulnya. Bagi yang ingin mendapatkan modul, silahkan. Rumah Anda lebar, merasa kendaraan Anda sudah cukup bagus, merasa handphone Anda sudah cukup modern, merasa pakaian Anda sudah sangat-sangat mewah, ya. Sifat qanaah membuat seseorang mampu merasa kaya, ya. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, seorang muslim diarahkan untuk selalu merasa kaya, ya. Seorang muslim diarahkan oleh syariat Islam untuk selalu merasa kaya, bukan bercita-cita harus menjadi orang kaya, akan tapi selalu merasa kaya. Karena kalau sudah bercita-cita harus menjadi orang kaya, yang ada nanti hanyalah ambisi dunia. Kalau sudah mulai ambisi dunia, maka urusannya akan bercerai-berai. Rumah tangga mulai tidak harmonis, ya. Karena kebutuhan-kebutuhan yang padahal sudah tercukupi menjadi nampak tidak tercukupi. Barang-barang yang masih layak rasanya perlu diganti, dan seterusnya, tidak ada habisnya, ya. Maka kekayaan itu dengan manajemen apa yang kita miliki, apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manajemen bagaimana caranya ini terasa cukup dan saya orang kaya. Maka seorang mukmin kalau dia kembali ke dalam kitab para ulama salaf, dia akan menemukan bahwasanya kekayaan itu sesuatu yang sangat mudah dan bisa dimiliki oleh siapa saja.
Akan tapi kalau kaya patokannya adalah orang lain, nah ini dia sumber masalah. Ya. Penjelasan sudah kita jabarkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang ketiga, apa? Jalan keselamatan yang ketiga apa? Sahih. Waqi ala khati'atik. Bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Karena orang yang bertaubat dari kesalahan-kesalahan cenderung hatinya lembut, cenderung hatinya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cenderung ingin terus mempelajari syariat Islam, merasa haus dengan ilmu syariat. Adapun orang-orang yang tidak pernah menangisi dosanya, maka hatinya lama-lama akan menjadi keras. Nasihat-nasihat dia jadikan hanya bumbu-bumbu sebelum tidur. Ayat-ayat Qur'aniyah dia jadikan hanya formalitas karena ikut program One Day One Juice. Hadis-hadis Nabawi dia baca hanya kalau ada keperluan ikut taklim saja. Selain itu maka tidak pernah dibaca lagi. Karena hatinya sudah mengeras. Mengapa mengeras? Karena jarang mengingat kesalahannya yang lalu, yang mana mungkin saja belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sibuk menumpuk pahala tapi lupa untuk meminta ampun dari hal-hal yang bisa membakar pahala amalan yang kita kumpulkan. Maka supaya selamat amalan kita ini perlu diselamatkan. Sebagaimana kita merawat tubuh kita, merawat harta kita, amalan kita pun perlu dirawat. Yang namanya pakaian, kalau perawatannya tidak maksimal, ya, warnanya mulai luntur, ya kan? Kainnya mulai pada lepas benang-benangnya, disetrika sudah sulit, dipakai sudah tidak pantas karena tidak dirawat. Amalan soleh kita pun sama nasibnya. Kalau tidak dirawat dari hal-hal yang merusak, maka jangan-jangan waliyadzubillah di akhir hayat saatnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa seluruh amalan tersebut, ternyata sudah tidak tersisa. Waliyadzubillah, nas'alullah sallallahu. Maka selain memperbanyak pahala, harus banyak-banyak bertobat dari kesalahan yang telah lalu, atau yang sedang dialami, atau yang akan datang, agar jangan sampai pahala kita terbakar, kemudian bertemu Allah kita tidak membawa apa-apa. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu bagaimana hadis tentang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu datang yaumul qiyamah bawa pahala banyak atau tidak bawa apa-apa? Dapat pahala, bawa pahala banyak. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya pahala yang kita kumpulkan, banyaknya donasi yang kita berikan. Belum aman kalau tidak kita rawat baik-baik. Ya. Motor beli baru kayak apapun, kalau tidak dirawat, ya tidak sampai setahun sudah rusak. Amalan kita tidak bisa bertahan lama kalau kita tidak pandai merawatnya. Ya. Maka itulah 3 jalan keselamatan. Jadilah orang yang pandai mengontrol lisan. Kapan diam, kapan berbicara, kapan berkata lembut, kapan berkata tegas, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa Jawa, kapan menggunakan kromo Inggil, kapan menggunakan bahasa Arab. Ya, tiap-tiap orang memiliki kadar akalnya masing-masing. Dan menunjukkan bahwasanya kita orang yang paham syariat Islam, kita akan mengajak bicara orang
sesuai dengan kadar akalnya. Seperti perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya khatibun nas biqadri uqulihim. Ajak bicara manusia dengan kemampuan kadar akal mereka. Yang kelihatannya orangnya tidak terlalu paham tentang dalil, ya jangan dipaksa. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Gunakan bahasa dia sehari-hari. Jangan terus karena kita bisa bahasa Arab kemudian semua orang diajak ngomong Arab. Bukan penghargaan yang muncul dari mereka, bukan respect, hormat kepada kita, tapi justru perasaan enggan, perasaan malu, perasaan tidak nyaman. Oleh karena itu merupakan adab sunnah juga berpakaian sebagaimana pakaian kaum tersebut, sehingga jangan sampai orang merasa kita itu orang asing, eksklusif, gaya bicaranya belum pernah ada orang ngomong begitu. Maka bagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk berdakwah, sedikit banyak harus bisa bahasa Jawa. Baik misi yang sama, perkataan yang sama, yang satu ngomongnya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Arab, yang satu ngomongnya bahasa Jawa. Yang satu dituduh Wahabi, yang satu dipuja dan dipuji. Isinya sama, barangnya sama, nasihatnya sama. Dan ini pernah saya dapat perkataan langsung, bahkan dari orang Arab sendiri. Orang Arab yang tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dan dia merasa sebagai orang Jawa. Dia orang Arab. Kabilahnya termasuk kabilah yang besar. Dia betul-betul merasa orang Jawa. Dia bilang kepada saya paling suka kalau ada ustaz, ada mubalik, itu menyampaikan dakwah menggunakan bahasa Jawa. Saya itu merasa seperti diorangkan ketika orang Jawa diajak bicara pakai bahasa Jawa. Itu mereka merasa seperti diorangkan. Sebagaimana orang Arab, kita ngajak mereka bicara pakai bahasa Arab yang fasih, itu orang Arab sangat kagum, merasa dihormati. Jadi tepatlah dalam berbicara, dalam berdakwah. Kalau Anda sedang berbicara dengan orang-orang Jawa, gunakan bahasa Jawa. Itu lebih mengena, lebih mudah difahami, padahal isinya sama. Amalannya nggak ada petunjuknya, misalnya Anda ingin menyampaikan tentang permasalahan bid'ah dan lain sebagainya, ketika itu disampaikan dalam bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawanya kromo, itu nggak ada. Mereka mengira orang-orang menuduh orang-orang yang berdakwah itu dengan Wahabi itu kan. Karena apa tuduhan-tuduhan itu muncul? Karena tadi menggunakan bahasa-bahasa yang asing. Dan setiap kaum itu akan memusuhi sesuatu yang asing. Sudah kaidahnya begitu. Setiap kaum, setiap kelompok masyarakat itu secara natural, secara tabiat akan memusuhi sesuatu yang asing. Maka dalam dunia dakwah janganlah menjadi orang yang asing, normal, ya, dengan lisan, meskipun pakaiannya berbeda. Umumnya orang kita pakaiannya belum tertutup auratnya, kalau itu jelasnya permasalahan syar'i. Adapun bahasa, tidak ada batasan dalam berdakwah harus dengan bahasa Arab, tidak ada, atau harus dengan bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa kaum. Insya Allah selamat. Insya Allah dakwah salaf bisa selamat, tidak mengalami pertentangan. Dan ada itu yang sudah menerapkan, beberapa ustadz ya di Jawa berdakwah menggunakan bahasa Jawa, dan sudah terbukti masyarakat menerima, tidak ada pun satu yang menuduh Wahabi, tidak ada. Jadi kita jangan terburu-buru menyalahkan suatu kaum, tapi jangan-jangan kesalahannya justru ada pada dalam diri
dalam diri kita, dalam berkata-kata. Oh iya, salah qanaah, kemudian taubah tadi sudah saya sampaikan. Hadis yang ketiga kita juga sudah singgung kemarin ya, bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkalu lahu bil jannah. Ya. Di dalam hadis yang lain saya sudah kemarin sampaikan kata tawakal, ya, man yatawakkal li, yatawakkal itu coba dikasih garis bawah ya. Di riwayat yang lain kalimatnya bukan yatawakkal tapi yatman, ya. Apa itu yatman? Yatman artinya apa? Momen apa? Kemarin sudah tak sampaikan. Apa? Yatman apa? Mu'minat yatmanu momen. Apa itu momen? Yatman. Yo, dibuka lagi misalnya. Apa? Belum ketemu? Ayo, harus ketemu. Yawman. Yawman itu artinya menjamin, ya. Barang siapa yang menjamin kepadaku, untukku, sesuatu yang berada di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, ya. Adapun riwayatnya Ibnu Abi Dunya apa? Man yatawakkal, ya. Pakainya istilah tawakal. Dua-duanya lafaz nabawi, Hanya saja istilah tawakal ini memiliki makna lebih. Mengapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pakai kalimat yauman, berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaminkan surga, ya kan? Padahal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mampu tidak menjamin surga? Tentu tidak. Beliau hanya seorang Nabi, seorang Rasul. Yang bisa menjamin fulan di surga dan neraka hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka riwayat yatawakkal ini melengkapi riwayat yang menggunakan kalimat yauman, ya. Maka barang siapa, riwayat tawakal di sini, menyerahkan urusan apa yang di antara kedua rahangnya dan kedua kakinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia dimasukkan ke dalam surganya, ya. Itu makna kalau pakai lafaz tawakal. Ada masalah. Jadi bagaimana kalau menggunakan
dari kedua ucapan. Maka lafaz menggunakan kalimat yatawakkal ini lafaz yang memiliki makna lebih dalam dibandingkan lafaz di riwayat yang lain yang menggunakan kalimat ya'mur. Maka kita termasuk kaum yang beruntung, ya, tidak ikut mengumpulkan hadis, tapi bisa menikmati berbagai macam lafaz hadis yang dikumpulkan oleh para ulama salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para ulama salaf yang sudah menghabiskan usianya, hartanya, pikirannya, energinya, hatinya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebar, yang mana tidak bisa dikumpulkan dengan waktu yang singkat seperti kita sekarang bisa naik motor, bisa naik mobil, ada AC dan lain sebagainya. Di zaman dahulu tidak seperti sekarang. Semua lebih membutuhkan waktu. Maka betul-betul nikmat bisa mempelajari kalamnya para ulama salaf, hasil karyanya para ulama salaf. Karena di sana banyak sekali faidah-faidah yang bisa digunakan oleh kita sebagai kaum akhir zaman, sekaligus umat dari Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan tawakal itu bukan seperti yang dipahami kebanyakan orang. Tawakal itu harus didahului usaha-usaha semaksimal mungkin. Tidak ada tawakal kecuali sebelumnya sudah ada usaha semaksimal. Kalau tidak ada, itu namanya bukan tawakal. Oleh karena itu, suatu hari pernah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya, seseorang safar tidak membawa makanan, tidak membawa bekal, tidak punya uang, apakah dia disebut sebagai mutawakkil? Mutawakkil itu orang yang bertawakal, ya. Dijawab oleh beliau radhiyallahu anhu, innahu laisa bimutawakkil, innahu muta'akkil. Ini orang bukan mutawakkil tapi muta'akkil. Apa muta'akkil? Muta'akkil itu dari kalimat akal. Apa artinya akal? Akil makan, ya. Muta'akkil itu orang yang minta makan. Maksudnya apa? Tawakal itu bukan tidak melakukan apa-apa tanpa persiapan, itu bukan tawakal. Itu namanya malas, ya. Adapun mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada usaha keras terlebih dahulu. Sampai pada titik dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diusahakan, maka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu. Peperangan dia sudah memakai baju rompi anti peluru, senjatanya sudah yang terbaik, strateginya sudah yang paling matang, kemudian pasukannya jumlahnya sudah sesuai dengan perhitungan. Semua usaha dia sudah lakukan. Tinggal satu, apakah rencananya akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Siapa yang memastikan seseorang akan sukses sesuai dengan rencananya? Hanya Allah Subhanahu. Maka itulah saatnya bertawakal kepada Allah Subhanahu. Korelasinya dengan hadis ini,
maka seseorang dalam memasrahkan keselamatan dari dosa lisan dan dosa kemaluan itu harus ada usaha terlebih dahulu. Berarti menghindari penggunaan gadget untuk melihat situs-situs yang bisa mengarah kepada terpancingnya syahwat. Usaha keras harus betul-betul dijauhi. Adapun tidak ada kontrol, ya, menonton apa saja ditonton, video apa saja dia buka, menyampaikan tentang syariat Islam tapi menyampaikan perempuan cantik tidak ada hijabnya, tak perlu dilihat seperti itu. Harus ada usaha keras. Berada di tempat-tempat yang banyak sekali wanita-wanita yang tidak berpakaian seperti layaknya muslimah, harus dihindari, dan itu merupakan usaha yang keras. Menjaga diri dari chatting, kemudian pesan-pesan dengan wanita-wanita yang tidak halal baginya, atau wanita juga menjaga diri dari melihat laki-laki yang nampak tampan, rupawan. Dan itu merupakan usaha yang keras, harus sungguh-sungguh dan harus ada pengorbanan. Oleh karena itu lafaznya menggunakan kalimat tawakal, berarti perkaranya besar dan usahanya pun berat. Perkaranya besar, usahanya berat, dan insya Allah pahalanya pun berat. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW berjanji akan berusaha keras meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memasukkan dia ke dalam surga, menunjukkan ini perkara yang hebat. Seseorang bisa mengendalikan syahwat lisan, bisa mengendalikan syahwat kemaluan, itu prestasi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah anak-anak kita, keluarga kita, agar betul-betul bisa mengendalikan dua syahwat, karena itu bisa mendekatkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan hadis yang keempat kemarin. Hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat. Hadis yang keempat, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilu an-nasa an-nar. Qala al-ajwafan al-famu wal-farj. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya oleh sahabatnya tentang apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Di sini kita tahu bahwasanya berarti generasi terbaik itu selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang perkara-perkara apa saja yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Dan bukan berdasarkan apa yang dia ketahui, tapi bertanya kepada ahli ilmu. Dan di zaman itu ahli ilmunya adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau diterapkan di zaman sekarang, generasi terbaik di zaman sekarang adalah mereka yang mau thalabul ilmi, mereka yang mau belajar, mereka yang banyak bertanya, mereka yang berani mengorbankan waktu
untuk tahu perkara-perkara yang menyelamatkannya, bukan berdasarkan apa yang mereka ketahui, tapi bertanya kepada ahli ilmu. Inilah generasi yang terbaik. Maka jadilah di akhir zaman ini sebagai generasi yang terbaik, generasi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap syariat Islam. Bukan cuma yang dia ketahui dari budaya di keluarganya, di lingkungannya. Ya saya orang desa tahunya cuma begini. Cari tahu, menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang pilihan di zaman ini adalah Anda ingin berkorban untuk mencari ilmu. Itu tanda Anda orang pilihan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya akan dipahamkan urusan agama. Maka talabul ilmi, menghadiri ta'lim, menulis, mencatat, merajaah, diskusi, bertanya, sharing, itu ciri bahwasannya orang tersebut ingin menjadi generasi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan generasi terbaik para sahabat itu bukan generasi yang tidak bisa kita ikuti jejak. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan untuk orang akhir zaman seperti kita, agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para sahabat generasi terbaik itu bukan manusia-manusia sejarah yang cuma kita kenal namanya, kisahnya. Mereka adalah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita tiru. Ketertarikan mereka, kesibukan mereka, akhlak mereka, prioritas dalam hidupnya apa, itu menyebabkan mereka menjadi generasi yang terbaik. Maka tirulah para sahabat. Tanya kepada diri kita, wahai jiwa, kamu yakin bakal selamat? Kalau kamu yakin bakal selamat, tolong kasih tahu saya apa saja hal-hal yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Tanya kepada diri sendiri, sekali-sekali ngobrol dengan diri sendiri. Wahai fulan ibn fulan, kamu merasa sudah pintar dan merasa sudah pasti masuk surga. Saya tanya, apa sebabnya? Kamu punya amalan apa yang sudah pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali-sekali tanya oleh diri sendiri. Sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka ingin cari tahu terus, tidak pernah cukup. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yang pertama apa? Taqwallah. Yang kedua husnul khuluq. Ini yang banyak orang tidak memperhatikan. Mereka mengira meskipun pekerjaan seperti apapun, dosa sebanyak apapun, yang penting sholat, insya Allah masuk surga. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuh. Yang pertama kali dihisab seorang hamba yaumal qiyamah itu apa? Salat. Kalau bagus maka seluruh amalan yang lain menjadi bagus. Pertanyaannya, siapa yang jamin sholat Anda pahalanya masih ada sampai yaumul qiyamah? Itu jawabannya. Betul, kalau sholatnya bagus, iya sholatnya bagus, saya tahu. Tapi yang menjamin pahala sholat itu masih ada sampai yaumul qiyamah itu siapa? Itu yang jarang orang mau berpikir ke sana. Orang apa?
Terus gawean kayak ki orang muslim ini gelem sholat bae. Salah Anda. Pekerjaan haram yang Anda lakukan itu akan membakar amalan soleh Anda hari demi hari. Saya sudah sampaikan di awal tadi. Pahala sholat Anda harus dirawat, pahala zikir Anda harus dirawat. Caranya bagaimana? Caranya hadis ini menjelaskan taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu. Bertakwa di sini maksudnya apa? Takwa itu dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya apa? Menghindari. Kira-kira Bapak Ibu kalau di jalan, antum kalau di jalan naik motor, kalau ada bolongan antum hindari apa jeblos nasisan kira-kira? Hindari ya. Kita kalau di jalan itu menghindari lubang. Bahkan ada jeglugan, kalau tengahnya bolong, lewatnya sih bolong, menghindari jeglugan. Ya enggak? Takwa itu menghindari sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau itu menimpa kita, berarti dalam konteks bertakwa kepada Allah, menghindari apa berarti? Menghindari murkanya Allah, menghindari apa? Azabnya Allah. Itu takwa. Untuk merawat amalan ibadah yang setiap hari kita lakukan, ngasih uang jajan ke anak, nyekolahkan anak, ngasih nafkah kepada istri, bermuamalah baik dengan tetangga, murah senyum, tebar salam, itu semua amalan soleh. Akan tetapi siapa yang bisa jamin itu pahalanya masih ada sampai yaumul qiyamah? Siapa yang bisa jamin? Kalau maksiatnya tidak dihentikan, kalau yang haram-haram tidak dihindari, maka pahala yang tadi bisa habis semua. Maka seorang muslim jangan fokus beramal saja, tapi justru harus juga menghindari perbuatan maksiat. Dengan itu amalan yang sedikit selamat, walhamdulillah. Amalannya tidak banyak, puasa sunnah jarang, sholatnya juga paling cuma yang wajib, tapi dia paling anti yang namanya berbuat zalim, paling anti yang namanya berbuat maksiat, menundukkan pandangan setunduk-tunduknya, menjaga syahwat kemaluannya sekuat-kuatnya, tidak berbicara sembarangan, menjaga perasaan orang lain, menjaga hak orang lain, memberikan hak orang lain. Ini justru yang akan selamat yang seperti ini. Bisa jadi pahalanya tidak banyak, tapi selamat sampai tujuan. Inilah fenomena yang dilihat oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di zamannya. Orang berlomba-lomba, ya, sholat di masjid berjamaah, jadi khatib, jadi imam, hafalan Quran, tapi maksiatnya tidak berhenti. Ini fenomena yang unik di zaman itu, abad kedua, abad ketiga. Kita sudah di 14, dan masih berjalan sampai sekarang. Orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh agama, korupsi, dana haji, kemudian dana percetakan Al-Quran, dana bantuan sosial masyarakat, bahkan uang masjid pun tidak lepas dari penggunaan yang tidak ada tanggung jawab. Kalau ngomong urusan agama, pintar sekali. Giliran menghindari perbuatan maksiat,
lulusan pondok pesantren, akan tetapi hobinya kumpul dengan para tukang minuman keras, bahkan dia yang belikan. Supaya apa? Supaya nanti nyoblos dia kalau waktu pemilihan. Sedikit apa banyak? Banyak sekali. Orang-orang yang ngerti agama itu justru semakin meremehkan, meninggalkan perbuatan maksiat. Karena di awal saya sudah ingatkan munculnya akidah-akidah yang namanya Murji'ah. Pikirannya cuma yang enak-enaknya saja. Begitu berkaitan dengan azab, murkanya Allah, dia nggak urusan. Pokoknya maunya hadisnya yang enak-enak aja, yang gampang, yang membahagiakan. Orang-orang yang memiliki akidah Murji'ah tanpa dia sadari, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga taqwa Allah, karena dia selamat dari dosa-dosa. Padahal amalannya minimalis, tapi selamat sampai tujuan amalan salehnya meskipun sedikit. Kalau janji dia tepati, kalau berkata jujur, inilah orang-orang yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian. Wa husnul khuluq. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Coba, mana sholat, mana puasa? Gak ada, gak ditulis. Mengapa? Karena saya sampaikan tadi, pahala sholat dan puasa, zakat, haji, umroh tidak diiringi dengan akhlak yang baik, tidak diiringi dengan bertakwa dari perbuatan maksiat, maka habis pahalanya. Seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Hanya tinggal satu, dia beriman kepada Allah Subhanahu. Ketika ingin berbuat maksiat, ingat sholat kita sudah berapa tahun, puasanya sudah berapa tahun, sedekahnya, nafkah ke keluarga sudah berapa tahun. Kalau berbuat maksiat diingat itu semua yang terancam pahalanya ketika seseorang berbuat maksiat. Maka hadis ini menunjukkan bagaimana sih cara merawat amalan soleh yang kita lakukan sehari-hari. Caranya hindari perbuatan maksiat. Yang kedua, husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Dan berakhlak yang mulia itu paling sering dengan menggunakan apa? Lisan. Antum ngirim hadiah ke tetangga, ke saudara, paling sebulan sekali, ya dah, 2 bulan sekali. Tapi lisan bisa tiap hari, gratis, murah, dan bisa masuk ke dalam hati orang lain. Perkataan kita bisa masuk dalam hati orang lain. Sekedar ngobrol dengan wajah yang sumringah, dengan obrolan yang antusias, seakan-akan teman akrab, menjadi pendengar yang baik. Kalau kawan sedang cerita, saudara sedang cerita, keluarga sedang cerita, menjadi pendengar yang baik, sehingga dia senang didengerin cerita. Kemudian diberi tanggapan yang nyambung, ya. Dan ngobrol apa tanggapannya orang nyambung, kan tidak enak. Beri tanggapan yang nyambung, sehingga ngobrol akan teman akrab yang baru ketemu. Itu husnul khuluq yang paling murah. Jadi berakhlak mulia itu tidak harus mahal, harus ngirimi buah, kemudian harus bikin makanan, tumpengan, tidak harus. Cukup bertemu, ngobrol yang ngalor ngidul, yang nyaman. Selama tidak ada maksiat dalam obrolan tersebut dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya, maka lakukannya. Itu memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Tanda seorang mukmin itu sempurna imannya, akhlaknya baik.
Ada hal-hal yang dia lihat ini munkar, ingkari dengan cara yang lembut, ya. Ngobrol baik-baik dulu. Semua sikapnya penuh dengan kelembutan. Tidak ada meledak-ledak, ngamuk-ngamuk di dalam masjid, ya dah. Karena masjid waktu itu lagi bikin acara pakai rebana. Pernah lihat videonya, ya? Itu bukan akhlak Islami. Dan maksiat diingkari dengan cara seperti itu bukan berarti tambah besar. Yang tadi dia cuma main musik di dalam masjid, sekarang jadi mukulin dan mencaci orang. Double maksiatnya. Gara-gara cara mengingkari yang salah, orang yang berbuat maksiat tadi dari cuma sekedar minum minuman keras bisa jadi bunuh orang dan minum minuman keras. Seakan-akan lebih baik diam daripada mengingkari dengan cara yang salah. Husnul khuluq, berakhlak yang baik. Apapun bentuk maksiatnya, di dalam hati kita sulit menerimanya, utamakan akhlak yang baik, bicara yang baik, lemah lembut, tenang, terarah obrolannya, tidak emosional. Ini justru akan banyak menginspirasi banyak orang untuk hijrah. Dan itu pula yang dirasakan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu ketika berbicara di dalam salat. Ya. Ketika berbicara di dalam salat, para sahabat sudah melirik dia dengan mata yang melotot semua, tapi beliau justru merasa tertantang. Sampai setelah salat Nabi SAW mengajak bicara beliau dengan lemah lembut. Dan diajak bicara baik-baik. Lalu apa komentar beliau? Aku tidak menemukan seorang guru, seorang manusia, seorang pemberi nasihat yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang mulia itu menundukkan hati yang keras. Semakin orang emosional, semakin jangan kita mengikuti emosi. Semakin kita runduk, semakin kita kontrol, semakin kita tenang, sehingga dia akan mengikuti kita. Kalau sana emosi, sini emosi, yang terjadi maksiat satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat. Maka dalam hadis ini kita perhatikan bahwasannya berakhlak mulia merupakan amalan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena soalnya apa tadi? Pertanyaannya apa? Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jawabannya yang pertama apa? Takwa Allah, hindari perbuatan maksiat. Yang kedua apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Meskipun berakhlak mulia itu pahit, berat, ya, karena kadang menyelisihinya apa yang di dalam hati, ya dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Mereka yang mampu berakhlak baik dalam kondisi mereka emosi, dalam kondisi mereka sedang banyak beban pikiran, tetap tenang, tetap berakhlak mulia. Ini orang-orang calon penghuni surga. Lembut terhadap lawan, lembut terhadap kawan, ya lembut dengan semua. Selama tidak memudaratkan, maka kita akan bersikap lembut. Tapi kalau ada percobaan dari lawan ingin memudaratkan kita, maka kita harus lawan, ya. Jangan lembut, jangan tidak pada tempatnya, ya. Orang sudah mau mukul, sudah mau ayunkan pedang, kita masih lemah lembut. Itu bukan lemah lembut, tapi kurang sehat. Maka kaum muslimin itu cirinya adalah husnul khuluq. Dituduh Wahabi, senyum saja.
dituduh radikal, senyum aja. Antum tidak perlu membuktikan apa-apa, cukup dengan akhlak yang mulia. Lama-lama akan reda sendiri tuduhan-tuduhan seperti itu. Dituduh ekstremis, kaum sumbu pendek, apalagi macam-macam tuduhannya. Ya, nah. Baru belajar agama, Islam Arab, macam-macam. Tak perlu takut, tak perlu tentang aliran sesat. Oh, tidak merasa kan tidak perlu marah, ya kan? Merasa tidak perlu marah, biasa saja. Tetap tunjukkan akhlak mulia. Ada yang sakit dikunjungi, ya. Tebar salam kepada semua. Lama-lama antum sholat disuruh jadi imam. Berarti mereka imam dipimpin oleh orang yang mereka tuduh sebagai apa tadi? Wahabi. Nyatanya ridho juga. Nanti mereka akan bergolak di dalam hati orang-orang yang memiliki su'udzon terhadap saudaranya yang menegakkan sunnah Nabi. Lama-lama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lembutkan hati mereka. Tapi kita dulu yang harus melembutkan hati kita sendiri, ya. Jangan bersikap emosional, jangan bersikap kasar. Dalam hadits Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im." Hadis ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Seorang mukmin akan mendapatkan dengan akhlak mulianya derajat orang yang banyak puasanya dan banyak salatnya. Maka bisa jadi seseorang yang meskipun saya sampaikan tadi amalannya minimalis, paling wajib-wajib tak, ya. Tapi akhlaknya mulia, dimintain tolong, sebelum dimintain tolong dia sudah nolong. Sebelum dimintain tolong sudah menolong. Melihat istrinya kesusahan, anaknya kesusahan, segera ditolong. Melihat di dalam lingkungannya ada warga yang kesusahan, sebelum diminta tolong sudah nolong dulu. Orang-orang seperti ini mungkin amalannya minimalis, akan tetapi bisa mendapatkan derajat orang yang banyak puasanya dan banyak qiyamnya, banyak salatnya. Maka kalau merasa puasa abot, sholat malam juga abot, ya paling tidak jadi orang yang berakhlak baik. Dengan itu antum akan mendapatkan derajatnya orang yang banyak puasanya dan banyak qiyamnya. Dan manusia dalam masalah berakhlak mulia ini ada 3 jenis, ya. Yang pertama, mereka itu yang terlalu condong kepada adat dan budaya, kemudian mereka bermudah-mudahan terhadap aturan syariat. Ini kelompok pertama. Terlalu condong kepada adat dan budaya, kemudian bermudah-mudahan dalam syariat. Contohnya adat dan budaya, kalau selesai bangun rumah, tasyakuran, kemudian di belakang di sumur harus menyediakan sesajen, ya. Atau di atas genteng dikasih sesajen, di atas ternit. Yang mana itu berarti termasuk meminta pertolongan dan keselamatan dari siapa? Dari jin. Padahal jinnya aja nggak minta untuk dikasih sajen, tapi kadang manusia terlalu kreatif. Jinnya tidak minta malah dikasih makan, ya. Ini adat budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau ditanya, cuma budaya, nggak ada maksud apa, nggak bisa. Manusia itu nggak mungkin melakukan sesuatu nggak ada maksud apa-apa, itu nggak mungkin. Tidak ada manusia tidak punya niat, itu tidak ada. Pasti ketika kemanapun melakukan apapun, dia menginginkan sesuatu, pasti ada maksudnya, ya.
budayanya perempuan hijabnya masih pendek-pendek, kemudian dia ikut-ikutan, hijabnya ikut yang pendek-pendek saja, bajunya juga yang ketat-ketat. Ditanya tentang hukum syariat, yang penting kan menutup aurat. Menutup tapi bentuknya nampak dengan jelas, maka sama saja ini tanda akhir zaman. Ya. Wanita yang khasiat ariyat, mereka menggunakan pakaian tapi layaknya telanjang. Terlalu bermudah-mudahan dalam budaya. Ini kan kebaya, ini kan budaya. Ya enggak, kebaya buat perempuan budaya kan? Tapi coba aja dipakai. Ketat. Betul-betul menarik untuk kaum lawan jenis. Ya. Menarik syahwat kaum lelaki untuk melihatnya. Nah, ini haram. Pakaiannya tidak haram, bukan kebaya itu haram, bukan. Tapi ketika dipakai kemudian nampak seluruh auratnya meskipun tertutup. Bahkan mungkin lebih baik ketika ditutup dibandingkan dibuka. Haram. Tapi terlalu bermudah-mudahan. Ya. Atau kemudian rambutnya digulung, ditusuk konde. Kalau dipakai jilbab, itu kepalanya tinggi yang belakang, bagaikan apa? Bagaikan penuh onta. Ya. Indah, lenggak-lenggok, dia merasa cantik. Peringatan itu sudah lama dari zaman Nabi Muhammad SAW. Karena budayanya seperti itu lagi ngetren, ya. Tapi syariat melarangnya. Tapi dia lebih condong kepada adat dan budaya. Ini jenis manusia seperti ini bukan sedang melakukan akhlak yang mulia, bukan. Akhlak yang mulia itu tidak boleh terjadi di dalamnya pelanggaran syariat. Dan masih banyak contoh yang bisa antum temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manusia yang kedua, mereka yang cenderung kepada syariat kemudian bermudah-mudahan dalam adat dan budaya. Maksudnya meninggalkan adat dan budaya. Adat dan budayanya warga kampung A itu adalah giliran siskamling. Ya, ada giliran siskamling. Jadi ada wayah-wayah malam itu beberapa kepala keluarga di pos ronda itu harus jaga untuk menjaga keamanan lingkungan. Tapi dia berlebihan dalam memaknai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu kan acara yang tidak ada maslahatnya untuk akhirat saya, ya kan? Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya kan? Tanda Islamnya baik itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Daripada saya jaga pos kamling, lebih baik saya qiyamul lail baca Quran. Nah, ini orang-orang yang berlebihan dalam sisi syariat, akan tetapi bermudah-mudahan meninggalkan adat istiadat budaya yang baik di masyarakat. Maka kita harus menimbang perkara berada di tengah-tengah. Jenis yang ketiga, mereka yang berada di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Perkara yang baik itu selalu berada di tengah-tengah. Dia timbang antara maslahat sendiri dan maslahat orang banyak. Tadi orang yang tadi tidak mau ikut siskamling karena lebih milih baca Quran, lebih milih qiyamul lail. Ini akan dibantah dalam kaidah fiqhiyah bahwasanya maslahat untuk orang banyak itu harus dikedepankan dibandingkan maslahat untuk diri sendiri. Dia ngira dia itu sesuai dengan syariat, padahal sudah keluar dari kaidah syariat Islam. Maka tetap bermuamalah dengan warga, ngobrol, ya. Bukan kelihatannya cuma di masjid saja. Di masjid jelas harus nampak.
Tapi di lingkungan pun harus nampak kegiatannya, ikut dengan kegiatan warga. Selama tidak ada keharaman, selama tidak ada kesyirikan, ketakwaan kepada Allah bisa tetap dijaga, maka aktiflah dalam adat istiadat budaya yang berkaitan dengan warga. Sehingga warga tidak asing melihat kita sebagaimana dikira orang luar negeri, orang luar kota. Betul-betul kita orang situ, orang asli situ. Hanya saja kita ingin memberitahu ada adat istiadat yang ada keharaman di dalamnya, maka saya tidak ikut-ikutan. Ya. Ada pertemuan warga sebulan sekali, dia milih tidak hadir karena lebih milih baca Quran. Tadi saya sampaikan, yang mulai ya dah. Padahal rapat warga itu nanti akan menentukan banyak sekali perkara yang berkaitan dengan urusan orang banyak. Kalau dia nggak hadir malah masalah. Harusnya orang yang tahu agama hadir di momen-momen seperti itu supaya bisa memberikan masukan. Katakan bahwasanya kemarin acara 17-an saya lihat banyak sekali yang nggak pantas Pak RT. Nopo mas, itu biduan-biduan tampil dengan pakaian seperti itu merusak moral anak-anak. Kalau antum nggak ikut gimana mau ngomong? Pakaiannya seperti itu. Laki-laki semua berada di depan ingin melihat aurat wanita. Campur baur laki-laki perempuan, ini mengundang fitnah. Tolong Pak, acara-acara yang seperti itu jangan ada ikhtilat. Lalu udah hadir siapa yang mau ngasih tahu? Tidak. Antum yang paham. Kalau paham agama harusnya hadir di momen seperti itu. Ingkari yang bisa diingkari. Adapun yang antum kira ini kalau saya ingkari bisa di masa warga ini, ya tahan dulu. Ya. Ingkari yang bisa diingkari. Tidak harus semuanya kan. Bisa jadi tahun ini satu yang ada ingkari, tahun depan satu lagi. Tidak harus semuanya terjadi satu hari atau ingkari semuanya, tidak ada. Bahkan Nabi SAW dakwahnya itu satu hari sampaikan semua atau bertahun-tahun? Bertahun-tahun, sabar. Sampaikan syariat Islam ini satu-satu, sabar. Satu aja mungkin butuh setahun untuk merubahnya, tidak apa-apa. Atau butuh 2 tahun juga tidak apa-apa. Ya. Atau ada hajatan, acara musik yang suaranya terlalu keras sampai malam hari mengganggu orang tidur. Ya, ingkari dong. Siang paling tidak malam jangan dong Pak. Ya, ingkari. Meskipun antum tidak bisa ngingkari, harusnya nggak usah sekalian dong. Orang nggak bisa nerima mungkin. Ingkari malam harinya saja. Supaya orang pada bisa istirahat. Ya enggak? Maslahat orang banyak nggak? Maslahat orang banyak. Orang yang tahu ilmu nggak hadir di acara-acara keluargaan ya, perkumpulan warga ya, kerugian besar. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, karena saya harus ada keperluan. Yang sedikit ini semoga membawa manfaat bagi kita semua, mencerahkan pikiran kita, membuka hati kita, melembutkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua akhlak yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa, yang dengan itu Allah mudahkan perjalanan kita menuju surga yang kelak. Majelis kita pada sore hari ini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan.